Baik, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7, yaitu tentang masalah transportasi. Di masalah transportasi itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode NWC ataupun North West Corner. Kemudian yang kedua adalah metode LC atau disebut dengan biaya terkecil. Ya, kemudian yang ketiga adalah metode stepping stone, dan yang keempat adalah metode MODI. Yang kelima adalah metode FAM, ya, Vogel Approximation Method. Jadi pada kesempatan ini ada 3 metode yang saya bahas. Kenapa saya 3 metode? Karena metode yang kedua ini adalah sangat simple dan sangat cepat, ya, jadi makanya saya akan tambahkan 3 metode, ya. Jadi untuk pertama kali, ya, metode transportasi itu bisa dikatakan, ya, metode yang dapat mengoptimalkan distribusi dari sumber-sumber ke tujuan. Jadi kalau misalnya kita akan mengirim barang, ya, misalnya mengalokasikan pekerja dan lain sebagainya, itu harus kita prediksi berapa maksimal, berapa biaya yang kita keluarkan. Jadi di sini ada 3 metode, ya. Stepping stone itu bisa dikatakan itu batu loncatan. Kemudian metode North West Corner itu adalah dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Jadi dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, ya, berarti kita akan menghitung nanti dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, ya. Jadi dia jalurnya itu harus sesuai dengan, ya, aturan sesuai metode. Jadi kalau misalnya itu dikatakan itu dari pojok, berarti kita menambahkan biaya itu mulai dari pojok kiri atas sampai berakhir di pojok kanan bawah, ya. Itu metode NWC. Metode biaya terkecil ataupun LC itu adalah, ya, dalam tabel transportasi, ya. Dalam tabel transportasi, jadi di tabel itu kita akan memilih setiap baris mana yang paling terkecil. Nah, yang pertama kita isi adalah yang paling terkecil ataupun biaya yang paling terkecil. Kita penuhi, ya, permintaan dan kapasitasnya. Kemudian untuk stepping stone, ya, stepping stone itu adalah batu loncatan, ya, batu loncatan. Jadi kita akan melakukan, ya, penambahan secara loncatan, ya, ataupun pengisian biaya secara loncatan. Ada di sana tambah, ada nanti metodenya, caranya, ada titik intinya, tambah, kurang, tambah, kurang. Jadi dia akan memulai dari kanan ke kiri, ya, mulai kanan ke kiri. Dan metode MODI ini nanti kita bahas itu, ya, nanti kita bahas MODI. Ya, yang 3 aja dulu, yang LC, NWC, kemudian stepping stone. Kemudian selanjutnya, ini contoh masalah transportasi. Ada satu tabel, ya, ada satu tabel ini. Misalnya pabrik pertama, ya, pabrik pertama ataupun pabrik W akan mengirimkan, ya, barang ke gudang A dengan kapasitas 90. Nah, kita harus perhatikan itu kapasitasnya dan kebutuhan gudang. Nah, kebutuhan gudang itu sama dengan permintaan. Misalnya gudang A ini, ya, berapakah diminta ke pabrik B? Berapa biayanya? Berapa diminta? Kalau misalnya kita kasih, misalnya kita berikan misalnya 40, ya, berapa permintaannya? Berarti 50. Nah, ini permintaannya. Jadi permintaan A
dari pabrik B untuk diisi ke gudang A sebanyak 50 dan kapasitasnya adalah 90. Jadi kalau misalnya itu 50 dan 90 itu ya tidak habis dengan kita mengisi, misalnya ini 50 masih sisa lagi, berarti lanjut kita ke sebelah kanan. Begitu juga seterusnya. Kalau sudah penuh ini kapasitasnya ya, berarti sudah selesai, berarti pindah kita ke baris yang berikutnya. Nah gitu ya, pindah kita ke baris berikutnya. Kita lihat contohnya ya. Yang kedua, di sini ada permintaan tadi kan 50, permintaan 50 ya, sedangkan kapasitas adalah 90. Jadi 50 intinya kita akan memenuhi kebutuhan ya ataupun kapasitas yang paling terkecil. Nah, kita penuhi dulu yang 50 ini, habis, ini kan habis ya. Kemudian 50 kita lihat kapasitasnya 90, berarti masih sisa lagi 50 ini, masih bisa kita tambahkan 40. Inilah dia 40 ya. Kemudian setelah ini penuh, berarti kita tambahkan 50 ditambah dengan 40 berarti 90, jadi habis. Kemudian kita masuk ke baris yang kedua, 40 ditambah 60 ya. Kalau saya isi 60 di sini ya kan, berarti ini habis 10 ya. Kalau misalnya saya isi 60 berarti 40 tambah 60 ya kan, berarti 100. Saya isi lagi 10 di sini karena kan permintaan 110. Nah, berarti saya jumlahkan semua, berarti pas jumlahnya ini 100, kan selesai ini. Nah, ini masih bisa ditambahkan 10 karena ini kan kapasitasnya 50. Nah, jadi 40 ditambah dengan 10 berarti 50. Habis. Ya. Kemudian ini habis 40. Nah, habis semua. Jadi yang perlu diperhatikan itu pengisian ini. Kalau dia misalnya metode NWC ya, berarti dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, seperti itu pengisian ini. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini. Harus dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Itu. Jadi ingat, kapasitas kemudian kebutuhan jika dijumlahkan sama 200. Itu. Jadi kalau misalnya enggak sama 200, pasti nanti jalurnya ini tidak pas ya, tidak pas. Kemudian bagaimana menghitung biaya yang dikeluarkan? Berarti menghitung biaya yang dikeluarkan adalah ya, 50 dikali dengan 20. Kemudian dari nilai yang kita tambahkan tadi 40 dikali dengan 5. Kemudian 60 dikali dengan 20, begitu juga seterusnya ya, jadi dikali. Nah, ini dia nilainya, berarti 50 dikali dengan 20 ditambah, kemudian 40 dikali dengan 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali dengan 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3260 gitu ya. Oke, selanjutnya berarti selesai metode NWC. Kita masuk ke metode biaya terkecil. Tetap memang tabelnya tetap sama, ya, caranya berbeda. Pertama kita lihat di tabel ini kan di baris yang pertama. Ya, karena metode NWC ini LC ini dia akan memulai dari biaya terkecil dulu. Nah, kita lihat pertanyaannya. Metode biaya terkecil mencari dan memenuhi yang biayanya terkecil dulu, lebih efisien dibanding dengan metode NWC. Nah, jadi kenapa itu dikatakan lebih efisien?
Karena metode NWC itu adalah hanya jalur tertentu, jadi nggak semuanya biaya itu dihitung. Nah itu, jadi kita bisa lihat di sini ya, 90. Nah jadi kita bandingkan ini 20 biaya 5, 8, mana yang paling kecil, berarti 5. Nah, ini yang kita penuhi dulu, jadi kita isi 90. Kalau saya isi, bandingkan ini 100 kebutuhan dengan pabrik, bandingkan. Nah, 110 dan 90. Nah, jadi utamakan ataupun penuhi dulu yang paling terkecil. Nah, jadi kita penuhi dulu 90 ini, habis. Itu. Kemudian masih sisa lagi nih. Nah, berarti kita masuk ke baris yang kedua. Baris yang kedua kita bandingkan ini 15 dan 10. Ya kan? Berarti duluan kita isi ini. Nah, 20 berarti 40. Kita bandingkan ini. Mana yang paling kecil dengan 60 ini? Yang paling kecil adalah 40. 40. Berarti 40 kita habiskan dulu. Nah, berarti ini habis 40. Nah, masih sisa lagi nih. Nah, jadi 10, ya nilai 10 yang paling kecil, di atasnya adalah 15. Nah, berarti di sini kita isi 20. Nah, berarti 20 tambah 40 berarti 60, habis. Nah, kemudian kita cari di baris yang ketiga. Yang paling kecil adalah 10. Nah, kita isi dulu 20 di sini. Nah, kenapa? Karena kita bandingkan yang udah keluar nilainya 90 tambah 20 ya berarti 110. Ah, habis ya. Nah, kemudian 30 ditambah dengan 20 berarti 50 ya berarti habis ini. Nah, bandingkan 10 19 ya, 10 19. Kenapa nggak diisi di sini? Kan padahal ini kan kecil ya, karena ini sudah habis, nggak bisa ditambah lagi ya, berarti masuk ke sini 50 ke 30 ya, berarti ini jadi 50 udah selesai, berarti 20 ditambah dengan 30 berarti habis ini, selesai. Sama dengan perhitungan tadi adalah 90 dikali 5 ditambah dengan 20 kali 5 ditambah dengan 40 kali 10 ditambah 30 kali 25. Ya dari mana? Berarti dari sini 90 kali 5 kan, 40 kali 20 kali 15, kemudian 40 kali 10, kemudian 30 40 kali 10 berarti 30 kali 25, 20 kali 10 ya, kemudian selesai. 20 kali 10 berarti 2400 ya. Jadi itu metode biaya terkecil. Kemudian biaya atau metode stepping stone, misalnya tabel NWC, kita menggunakan tabel NWC tadi. Lanjut saja. Jadi pertama ya, kalau metode stepping stone perlu ingat ini ya, tanda tambah kemudian kurang, tambah kemudian kurang. Perhitungannya dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau ada tanda tambah berarti otomatis nilai yang ada di situ adalah harus ditambahkan. Dan kemudian kalau misalnya ada tanda kurang, nilai yang ada di tanda kurang itu harus dikurangi ya, dengan tujuan kita adalah supaya memenuhi kapasitas dan kebutuhan supaya habis. Nah, kemudian ini tanda tambah ini tetap posisinya namun digeser ya. Nah, kita lihat nih, tambah ya. Nah, ini tambah, ini tanda tambah, kemudian ini tambah kurang, ini tambah, ini kurang ya. Jadi 40 ya, 40 ini yang mulai dari sini ya, 40 kita isi 40 di sini. Nah, ini kan tabel NWC ini
Tabel NWC itu berarti sudah ada nilainya yang tadi. Ya. Nah, tabel NWC itu adalah dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Ini tabel NWC yang kita gunakan ini. Ya, bisa kita lanjut langsung. Ya, berarti nilainya itu sudah ada. Nah, nilainya sudah ada. Nah, jadi kita akan mengurangi nilai yang sudah ada ini, itu maksudnya. Jadi ditambah, ya. Kalau ditambah itu, ya ditambah, kemudian dikurang. Berarti ini dikurang. Ya, berarti ditambah, berarti harus ditambah di sini, diisi. Misalnya 50. Ya, kalau ini dikurang, berarti dikurangi 60 ini. Nah, gitu. Kita lihat contohnya. Ya. Nah. Nih, jadi ini kan 40 tadi. Ya. Angka 40 ini ditambahkan supaya mencukupi ini. Kan dari kanan ya, ingat dari kanan ke kiri. Mulai dari kanan. 40. Jadi supaya mencukupi ini kan dibandingkan ini 90 dan 110. Ya, supaya bisa mencukupi ini adalah kita akan menambahkan 40, berarti kita ubah nilai 40 ini kok hilang menjadi 90. Ya, berarti habis ini. Kemudian balik lagi ke sini. Ya, karena ini tanda kurang. Berarti ini akan berkurang. Ya, berarti berkurang. Kenapa enggak ada lagi nilainya? Karena ini sudah habis, yang satu baris ini sudah habis. Jadi ini kosong karena kurang ini sini. Kemudian ini tambah, tanda tambah, ya tanda tambah 50. Nah, kita tambahkan di sini 50, kita isi 50, bertambah 50. Kemudian pindah lagi ke sebelah kanan. Nah, kan nilai ini 60. Ya, kita habiskan 60 ini, berarti kita kurangi karena tanda kurang. Dikurangi adalah 10. Ya, 10. Kita hitung. Ini kan kosong ya, ini kosong, berarti 90 habis. Kemudian ini menjadi 10. Yang menjadi 10 ini jadi 50. 50 ditambah dengan 10 berarti habis 60. Kemudian ini kan 90 ya, ditambah dengan 10 ya, ditambah dengan 10 berarti 110 habis. Itu. Berarti ini sudah selesai. Nah, kita geser lagi. Langkah pertama udah selesai. Kan masih banyak lagi nilai yang belum dihitung ini dan sebagainya, ini banyak. Jadi yang kita geser itu adalah tanda tambah, kurang, tambah, kurang. Jadi bisa dia meloncat nanti. Kita lihat dulu. Yang kedua, sama seperti yang tadi ya, begitu perhitungan ini. Ya, perubahan nilai ataupun biaya yang sudah kita masukkan barusan, kita kalikan dengan biaya yang sudah ada ataupun yang sudah ketetapan dari soal ini. Jadi kan tadi posisinya di sini tambah, kurang, tambah, kurang. Sekarang bergeser ke sini. Ya, tambah, kurang. Ini. Tambah, kurang. Ya. Kemudian tambah. Kenapa ini nggak bisa diisi lagi? Ini nggak bisa diisi lagi. Jadi kenapa dia meloncat? Ini tuh batu loncatan. Kalau ditambahkan di sini, karena ini posisinya, kalau ditambahkan di sini, pasti ini berubah, kan terbalik lagi. Nah, jadi karena ini nggak bisa ditambahkan lagi, 50 tambah 10 kan udah pas ini. Ya, terkecuali kalau tidak ada nilai di sini, ya mungkin di daerah ini, ya baru bisa. Nah, jadi tambah, ya, kemudian kurang, tambah, ya. Jadi sama seperti tadi. Ya, kita lihat posisi tambahin dulu. Nilai sebelumnya di sini adalah 0, ya kan? Ya, berarti ditambah dia berarti jadi 40. 0 ditambah jadi 40. Kalau karena di sini kan 90, dikurang 90 itu bisa dikurang 40 berarti jadi 50. Jadi berkurang nilai ini. Itu fungsi tanda kurang ini. Ya. Kemudian meloncat lagi ke tanda tambah. Ini kan 10, berarti ditambahkan nilai ini menjadi 50. Habis 10 itu menjadi 50. Begitu juga ini. Ya, 40. Ya, dikurangin kan ini kan 40 dikurangin.
Ya kenapa dikurangin? Berarti kalau ini sudah 40 berarti sudah pas, berarti 0 jadinya ini karena dikurang. Berarti jadi 40. Habis. Nah, habis. Nah, sudah dihitung semua. Gitu. Jadi selesai. Ya, sama seperti yang tadi dihitungkan. Kemudian selanjutnya yang perbaikan ketiga. Ya, perbaikan ketiga. Jadi biaya sebelumnya tadi adalah 50, 40, 50 itu perubahannya. Kita dari sini. 50 ya, 50 50 ini 50 ini kan belum di sini tadi 10. Nah, jadi dipindahkan lagi ke sini. Meloncat dulu baru ke sini. Baru di tengah-tengah ini. Nah, tadi kan meloncat ke sini. Ke sini. Baru dipindahin lagi supaya bisa terhitung semua. Loncat dulu. Dengan keadaan biaya yang terbaru ataupun biaya yang barusan kita isi tadi. Jadi yang barusan kita isi tadi masih bisa kita jangan bergantung dengan biaya yang sebelumnya ya. Berarti yang barusan diisi lagi perbaikan yang kedua. Perbaikan yang kedua tadi kan 50 ya kan. Kemudian ini 40. Nah, jadi tetap 50. Nah, dengan perbaikan nilai ini berarti masih bisa kita tambahkan di sini. Ya, berarti ini tambah, ini kurang, ini tambah, ini kurang. Ya, tambah, ini kurang. Nah, jadi bagaimana supaya ini bisa tambah? Nah, kita bisa coba ya. Optimal enggak? 60 kan ingat ya, dari kanan ke kiri ya. Ini kurang. Ya, berarti kurang berarti habis. Ya. Habis menjadi 30. Nah, berkurang dia jadi bukan 10 berarti jadi 30. Ini harus kita tambahkan 50 menjadi 60. Ya, ingat jangan asalkan menambahkan, harus pas dengan 90 ini. 60 ditambah dengan 30 berarti 90. Begitu juga seterusnya. Tambahkan lagi. Kurangin ini kan habis ini. Nah, itu tadi. Karena kita bandingkan, begitu kita masukkan ini posisi kurang itu di sini. Coba kalau posisi tambah di sini tidak bisa. Makanya sebelumnya tadi ini adalah tambah, ini kurang, ini tambah. Makanya nggak bisa dia ke sini. Kenapa? Karena ini kan posisi tambah, meloncat nanti ke bawah ini, makanya meloncat di sini. Tapi karena ini posisi kurang, ya kan? Karena ini posisi kurang, maka itu adalah wajib kita tambahkan. Jadi kenapa itu posisi kurang? Kenapa itu posisi kurang? Kenapa itu posisi kurang? Karena ini adalah nilai yang paling kanan itu. Posisi kurang. Karena ini adalah terbalik lagi ya, ada posisi kurang. Kita coba dulu ya, memulai dari kanan ini, baru tambah, baru kanan, karena ini yang ada nilainya ya. Coba ubah posisinya ya, kurang tambah ya, kita coba ubah posisinya supaya kita bisa menghitung semua, karena ini adalah kosong gitu. Kita boleh kosong supaya terjadi, kita ubah posisi ini ya. Kita coba ini kurang, ini tambah. Oke, jadi 40 ini 40 berarti 30 tambah 60. Kemudian ini habis ya, habis semua ini. Kemudian ini kan habis karena kurang ya, berarti ditambahkan 10 di sini. Ini sudah terisi semua, sini sudah dilewati, sudah diproses ya, sudah diproses. Semua kolom dan baris itu sudah diproses. Tinggal ini 50 sudah diproses. Ini sudah tadi diproses perbaikan kedua. Jadi karena semua sudah
ya tinggal ini, nggak mungkin di sini lagi ya, tinggal satu lagi karena semua sudah diproses ya. Maka itu ya, jika hasil belum optimal, lakukan perbaikan terlebih, maka itu dikatakan sudah optimal. Jadi kalau misalnya belum diproses semua ya, masih ada sisa, ini kan diusahakan ini sebenarnya, tapi nggak bisa ya, karena berulang lagi itu nggak bisa. Jadi makanya paling optimal 101.890 paling optimal. Jadi hitungannya, jika hasil belum optimal, lakukan perbaikan terus sampai mendapatkan hasil yang optimal. Perbaikan terus ya. Jadi optimal dia jika sudah terhitung semua ataupun sudah diproses baris dan kolom itu ya. Itu saja penjelasan dari saya ya untuk kali ini. Dan ini ada tugas, silakan kalian kerjakan ya. Ada 3 metode tadi seperti yang saya jelaskan, NWC, LC, stepping stone ya, dan kalian hirup nanti tugasnya. Selamat siang.